Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan materi hereditas pada manusia. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan soal dan pembahasannya. Mudah-mudahan di masa COVID-19 ini kalian tetap bisa belajar meskipun secara luring, dan tentu saja COVID-19 segera cepat berlalu. Kalian tetap sehat dan tetap semangat. Selamat menyaksikan. Anak-anakku yang berbahagia, ada 15 soal yang akan saya bahas ya pada kesempatan ini. Soal yang pertama adalah seperti ini. Bayi yang menderita penyakit erythroblastosis fetalis lahir dari pasangan, ini tinggal pilih ya, A, B, C, D, E. Nah, ini jawabannya adalah yang D ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, menurut penelitian, ibu yang R-Hamin ya, ketika kehamilan pertama dan bayinya atau fetusnya adalah RH+, ya, maka pada kelahiran pertama ini bayi akan selamat ya. Nah, menjelang kelahiran yang kedua ya, karena ketika kehamilan pertama bayinya RH+, ini akan membuat tubuh dari ibu tersebut yang R-Hamin itu akan membentuk anti-RH, antibody RH ya. Sehingga nanti pada kehamilan yang kedua, kalau fetusnya atau bayinya adalah RH+ lagi ya. Ini yang kehamilan kedua ya, itu adalah RH+, maka di tubuh bayi ibu itu sudah tersedia atau siap anti-RH ya, yang ini yang warna merah ya. Dan ini akan masuk ke darah bayi ya melalui plasenta, dan ini akan menghancurkan sel-sel darah merah dari bayi tersebut. Nah, sehingga bayi ini pada kelahiran kedua itu biasanya akan mengalami penyakit erythroblastosis fetalis ya. Jadi sel darah merahnya itu hancur ya, sehingga bayinya itu akan warna kuning ya, sangat-sangat kuning, dan biasanya nih akan mengalami kematian ya. Nah, kalau dilihat penurunan sifatnya, jadi ini si parentalnya, ibunya adalah RH- ya, berarti genotipnya D kecil. Sedangkan ayahnya bisa D besar, homozigot dominan, bisa juga D besar D kecil ya. Ini heterozigot ya. Kalau ayahnya D besar, maka bayinya adalah 100% resus positif. Tetapi kalau ayahnya D besar D kecil, maka ada 50% bayinya yang RH negatif, resus negatif. Jadi yang sangat memungkinkan bayi itu RH+ ya, sebab ini kan bayinya RH+ ya, itu wanita tersebut, ibunya R-Hamin, itu menikah dengan ayah RH+ dengan genotip D besar. D besar itu akan peluangnya cukup besar untuk mendapatkan anak yang RH+ ya, dan ini akan bisa menyebabkan penyakit erythroblastosis fetalis. Ini harus dihindari ya. Selanjutnya nomor 2. Jika terjadi suatu perkawinan antara seorang bergolongan darah A heterozigot dengan B heterozigot ya, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah, ini jawabannya nih yang B ya. Nah, kalau kita rinci seperti ini. A-nya kan heterozigot, berarti IA I0 ya. B-nya heterozigot, IB I0. Tanpa menggunakan papat catur ya, kita lihat IA IB, IA I0, kemudian yang ini IB I0, I0 I0, atau ini AB, kemudian A,
kemudian B, kemudian O. Jadi lengkap semuanya ya. Ada masing-masing golongan darah sistem ABO ini adalah masing-masing 25% AB, A, B, dan O. Jadi yang memungkinkan adalah jawabannya yang benar adalah yang B. Nomor selanjutnya. Seorang ayah buta warna akan menurunkan gen buta warna tersebut pada 100% dari anak perempuannya. Ini jawabannya. Nah, rinciannya seperti ini. Seorang ayah yang buta warna berarti XCBY. Ini saya coba dengan dua kemungkinan ya. Ini menikah dengan perempuan normal, berarti gametnya XCB dan Y. Ini X ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada anak perempuan yang carrier buta warna. Dia normal tapi membawa gen buta warna. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia mendapatkan gen buta warnanya dari ayahnya. Ini kan ayahnya. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau laki-laki tersebut menikah dengan perempuan carrier ya. Nah, kemungkinannya seperti ini. Ini ada perempuan yang buta warna, dia mendapatkan gen buta warnanya dari ibu dan ayahnya. Kemudian juga ada perempuan yang carrier, dia mendapatkan gen buta warnanya dari ayahnya. Kemudian ada laki-laki yang buta warna, dia mendapatkan gen buta warna jadi ibunya. Ya, ini sisanya 25% adalah normal ya. Nah, jadi jika seorang ayah buta warna ya, itu akan menurunkan gen buta warna itu pada anak perempuannya. Jadi sebaliknya kalau ibunya yang carrier buta warna atau ibunya buta warna itu akan menurunkan gen buta warnanya kepada anak laki-lakinya. Jadi silang begitu ya. Nomor selanjutnya, perhatikan peta silsilah di bawah ini atau pedigree ini ya. Individu X mempunyai golongan darah titik-titik. Nah, yang ini yang ditanyakan adalah yang ini. Jawabannya adalah yang AB ya. Nah, ini harus dilihat dulu ini disilang-silangkan dulu ya. Yang X ini kan orang tuanya A dan B. Yang AB orang tuanya A dan B ya. Ini kemungkinannya ya. Kalau terjadi persilangan A dengan B ini kemungkinannya ini. Genotipnya IA0, IBI0. Maka keturunannya adalah lengkap ini semuanya. Ada AB, ada A, ada B, ada O. Ya. Kemungkinan yang kedua, A dengan B. Ya. Nah, karena di sini anaknya AB, ya, maka genotip orang tuanya itu adalah ini bukan heterozigot ya, tetapi adalah sama-sama homozigot ya. Nah, ini karena ini sudah pasti anaknya adalah AB. Jadi orang tuanya adalah homozigot. Jadi seperti ini. IA, IB, gametnya adalah IA dan IB, maka anaknya adalah AB yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kan persilangan antara anak yang AB ini dengan ini nomor 3 ini dengan X ya, dari persilangan ini kan ini kemungkinannya kan yang X itu bisa AB, A, B, dan O. Cuma di sini anaknya kan A, B, dan AB. Nah, kemungkinannya ada dua jawabannya sebetulnya ya. Bisa yang ini, bisa yang ini ya. Cuma karena di sini jawabannya adalah tidak ada A dan AB, tidak ada A, maka jawabannya adalah yang ini ya. Yang D ya. Individu X mempunyai golongan darah AB, maaf. Kita lihat ya. Ini AB dengan AB ya. Nah, kalau disilangkan kan berarti di sini gametnya IA dan IB ini juga sama, maka nanti keturunannya adalah A, kemudian AB dan B. Nah, jadi ada A, ada AB dan B. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang D. Ini juga bisa sebetulnya kalau yang X itu adalah A, sebab dari sini kan juga menghasilkan orang yang bergolongan darah A ya di sini. Ya, cuma di sini ada A juga sama A, AB, kemudian A dan B gitu kan. Jadi sama ya. A sama AB ya, A dan B. Jadi cuma di sini beda
prosentasenya ya begitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Dengan diagram jelaskan kemungkinan keturunan tetua. Tetua itu berarti parental ya. Yang bergolongan darah A dengan AB, jadi ini disilangkan A dengan B, AB dengan A, AB dengan B, dan O dengan O ya. Ini kita mulai dari nomor 1 nih. A dengan B ya. A dengan B kalian harus ingat bahwa genotip dari A itu bisa IA dan IA0. Genotip B juga ya. Genotipnya bisa IB dan IBI0. Jadi kalian silang-silangkan ini. IA dengan IB ini 100% AB. Kemudian IA I0 dengan IBI0 ini dengan ini lengkap ya, ada AB, A, B dan O. Kemudian IA dengan IA dengan IBI0 ini ada AB, ada A, ada AB, ada A tanpa O di sini ya. Kemudian IAI0 dengan IB ini AB ya, AB, AB, kemudian dengan B ya. Ini untuk yang ini. Kemudian AB dengan A ini. AB jelas genotipnya 1 ya. Yang A ini ada 2 genotipnya gitu. Tinggal kalian silangkan ini ya. Ini dengan ini, nanti kalian silangkan ini dengan yang ini ya. Kemudian AB dengan B. Ingat yang B itu genotipnya ada 2. Kalian coba nanti ya. Ini sama nih pengerjaannya dengan yang ini. Kemudian O dengan O juga sama ya. Gitu. Soal selanjutnya. Bila Budi mempunyai orang tua yang bergolongan darah AB. Dia bergolongan darah B. Ade bergolongan darah A. Sedangkan kedua orang tuanya bergolongan darah O dan AB. Keduanya menikah. Coba Anda analisa bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anak mereka dan buatlah diagram persilangannya. Nah, ini cara yang termudah dan bisa memahami untuk menjawab soal ini adalah dengan cara seperti ini. Ini kan Budi. Budi bergolongan darah B, ya. Kemudian adik Budi itu bergolongan darah B, orang tuanya AB gitu kan. Nah, ini. Ya, jadi ini genotip Budi adalah IB ya, sebab dari persilangan ini nanti akan diperoleh golongan darah B dengan genotip IB. Kemudian AD itu bergolongan darah A. Sedangkan kedua orang tuanya O dan AB ya. Maka genotip O-nya I0 pasti itu ya. Golongan darah AB adalah IA-IB. Maka genotip AD ya. Genotip dari AD itu A-nya bukan homozigot tetapi heterozigot. Jadi kalian silangkan B dengan A, Budi dengan AD ini yang masing-masing bergolongan darah IB dan IA-0 ini. Ini Budi, ini AD. Maka hasilnya adalah AB 50%, B 50%, maaf ini ya. Maaf. Bukan A ya. AB 50%, B 50%, ini B ya, maaf ya. Jadi jawabannya adalah AB dan B ya, gitu. AB dan B. Sebentar. Ini IB betul ya. Kemudian dia INO AB dan B ya. Ini bukan A ya. Ini berarti golongan darah AB dan golongan darah B 50% ya. Maaf ini saya salah. Ini berarti jawabannya di sini adalah AB dan B ya, bukan A. Maaf. Ini diagram persilangannya, ini jawabannya ya. Kemudian soal selanjutnya, tentukan perbandingan fenotip dari perkawinan antara laki-laki albino dengan perempuan normal carrier ya. Ini mudah ya. Ini laki-lakinya albino, ini perempuannya normal carrier. Begini gametnya. Maka ini harus disatukan ya. Ini untuk lebih menentukan apakah ini laki-laki dan perempuan ya. Ini seperti ini nih. Laki-lakinya kan albino berarti XY, A kecil.
perempuannya carrier XX A besar A kecil ini kan. Maka nanti akan rinci seperti ini. Ada 25% perempuan carrier, ada 25% perempuan albino, ada 25% laki-laki carrier, dan 25% laki-laki albino. Bisa juga dilakukan tanpa menggunakan kromosom sex X-nya ya, cuma ini tidak rinci ya begitu. Dari sini kan akan diperoleh 50% carrier, 50% albino begitu kan. Ini kan betul ya. Di sini ada 50% carrier, ada 50% albino. Coba ini tidak rinci ya. Jadi kalau pertanyaannya nanti mengarah ke dua penurunan sifat jenis kelamin dan suatu penyakit ya lebih baik kita menggunakan digabungkan saja penurunan kromosom sex X-nya dengan penurunan sifat albinonya disatukan begitu. Nomor selanjutnya, jika kita bergenotip A besar A kecil, supaya keturunan kita tidak ada yang albino, maka kita harus menikah dengan laki-laki atau perempuan dengan genotip titik-titik ya, jelaskan dengan diagram. Nah, ini supaya keturunan kita tidak ada yang albino, sedangkan kita bergenotip carrier ya. Ini, maka kita harus menikah dengan laki-laki atau perempuan yang homozigot normal begitu. Nanti akan keturunannya adalah normal semua. Ini carrier, memang ada yang carrier, cuma ini kan tetap normal ya. Dibandingkan kalau kita misalnya menikah dengan yang carrier lagi, ini akan ada 25% yang albino. Apalagi kalau menikah dengan yang albino, itu akan ada 50% yang albino begitu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa laki-laki atau perempuan kita itu punya turunan albino? Ya kita lihat peta silsilah keluarganya begitu ya. Dalam rangka mencari pasangan ya, itu kan harus jelas bagaimana pola penurunannya di orang tuanya, di kakeknya dan seterusnya ya. Jadi jawabannya adalah kita menikahnya dengan orang yang normal. Kemudian soal selanjutnya, penderita gangguan mental tidak mungkin lahir dari pasangan. Gangguan mental itu genotipnya adalah ini, A kecil A kecil. Jadi orang yang gangguan mental itu tidak mungkin lahir dari pasangan ini dengan ini normal dengan normal. Itu tidak akan ada yang gangguan mental. Dan normal tetapi membawa gen ini juga ada, ini semuanya normal meskipun ada yang gen A kecilnya ya. Jadi yang kalau ini berarti normal carrier dengan normal carrier, jadi ada turunan gangguan mental, ini akan ada 25% yang gangguan mental. Apalagi kalau menikah dengan gangguan mental ini 100% gangguan mental gitu ya. Soal selanjutnya, agar keturunan kita tidak ada yang talasemia mayor maupun minor, maka kita tidak boleh menikah dengan orang yang bergenotip. Ini genotip mayor ya, ini fenotipnya, ini genotipnya, ini minor, ini normal. Nah, supaya kita misalnya tidak ada yang mayor atau minor talasemia, maka kita menikah dengan orang yang normal ya. Normal dengan normal, ini gametnya, ini 100% normal. Sebab kalau kita menikah dengan yang minor, itu nanti akan ada yang minor. Apalagi kalau kita menikah dengan yang mayor, maka kemungkinan nanti semua 100% adalah talasemia minor. Jadi kita menikah yang aman itu adalah menikah dengan orang yang normal. Nomor selanjutnya, jelaskan bagaimana terjadinya kelainan sindrom Turner dan sindrom Klinefelter dengan diagram persilangan. Ini yang saya jelaskan adalah yang sindrom Turner saja dulu ya. Silakan nanti yang sindrom Klinefelter prinsipnya sama ya. Sindrom Turner adalah perempuan dengan karyotip ya adalah 22AA, berarti ada 44 autosom, dan X0 berarti ada 45, ini 44 tambah 1 45. Jadi kekurangan satu kromosom sex X ya. Nah, bagaimana pola penurunannya? Nah, ini terjadi seperti ini. Ini perempuan, ini laki-laki.
Laki-lakinya normal gametnya. Nah, yang perempuan ini terjadi kegagalan dalam proses pembentukan pemisahan gen kromosom seks ya. Kromosom seksnya terjadi pemisahan ya, kegagalan. Seharusnya di sini X saja ya, ini XX sehingga ada yang kosong, ada yang tidak ada gamet yang tidak memiliki kromosom seks X. Nah, kalau ini terjadi, maka ini akan menghasilkan ini nih. Nah, ini dengan ini menghasilkan triple X, ini kelebihan satu kromosom X, ini XXY. Nah, yang ini adalah yang sindrom Turner X0 ini. Ya, begitu. Jadi, sindrom Turner ini terjadi karena wanitanya mengalami gagal berpisah dalam pembentukan gamet. Nomor selanjutnya, apa yang harus dihindari oleh seorang wanita agar keturunannya tidak mengalami sindrom Down? Nah, ini hasil penelitian ya. Menurut hasil penelitian di Amerika bahwa wanita hamil yang kehamilannya itu di usia lebih dari 36 tahun itu angka perbandingannya adalah 1:60. Jadi dari 60 kelahiran ada satu yang sindrom Down. Sedangkan kalau wanita itu hamil usianya kurang dari 25 tahun itu pun bisa terjadi. Cuma di sini perbandingannya lebih besar. Jadi angka yang perbandingannya besar ini ya. Jadi hindari kehamilan setelah usia 36 tahun ke atas begitu. Nomor 13. Penurunan sifat hemofili pertama kali ditemukan di kerajaan Inggris dengan metode penelitian pedigree atau peta silsilah. Dari peta silsilah ditemukan ada seorang laki-laki hemofili bisa hidup sampai dewasa dan mendapatkan keturunan. Jelaskan mengapa bisa terjadi demikian. Nah, karena laki-laki tersebut adalah beragama non-muslim ya, sehingga tidak ada kewajiban untuk disunat sehingga tidak mengalami proses pendarahan. Dan beruntungnya laki-laki tersebut selama hidupnya tidak mengalami kecelakaan yang fatal sehingga tidak mengalami pendarahan sehingga bisa hidup sampai dewasa dan mendapatkan keturunan. Seorang wanita hemofili tidak mungkin bisa hidup sampai dewasa dan menghasilkan keturunan. Jelaskan karena pada saat menstruasi pertama wanita akan mengalami pendarahan hebat ya. Ketika menstruasi kan ada darah keluar ya dari rahim ya. Kemudian dia memiliki kelainan hemofili sehingga dia akan mengalami pendarahan hebat sehingga darahnya akan kehabisan darah dan meninggal dunia. Nomor selanjutnya, perbaikan keturunan dengan menggunakan prinsip-prinsip genetika untuk meningkatkan sumber daya manusia, ini disebut dengan eugenetika ya. Jadi eugenetika ini adalah sebuah ilmu pengetahuan cabang dari genetika untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan cara menerapkan prinsip-prinsip genetika dalam kehidupannya. Demikian contoh soal pembahasan hereditas pada manusia, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, tetap sehat, salam kepada orang tua kalian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.